untuk beli pelet, beli apa aksesoris itu ke istri lebih baik minta maaf apa minta izin. Soalnya kata umum ini bedanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi beli duluan nanti kalau dimarahin minta maaf. Dan itu berikut. Opinio Indonesia, seduluran selasi. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagi tanggal ini. Ini kan di dalam komunitas biasanya ada sedikit gejolak di rumah tangga untuk apa ngomongnya senang kayak komunikasi. Ini untuk kayak gitu kan biasanya ada sebuah apa ya hubungan rumah tangga dengan istrinya gitu. Nah ini untuk biasanya untuk beli pelet, beli apa aksesoris itu ke istri lebih baik minta maaf apa minta izin. Nah, soalnya kata hukum ini bedanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi beli duluan nanti kalau dimarahin minta maaf. Dan itu berikut. Terima kasih Pak pengalaman. Assalamualaikum. Saya jawab untuk yang masalah puasa dulu ya. Gak apa-apa Mas ya. Itu tadi yang pertanyaan yang pertama. Tapi sebenarnya untuk para ibu-ibu ini gini ya. Masalah puasa ini kalau memang bisa ya, itu kan jangan sampai dilewatkan, begitu ya. Tetapi ketika ada alasan, ada undur, maka ini agama memperbolehkan untuk tidak puasa tapi dengan cara-cara yang sudah diatur oleh agama. Yang pertama umpamanya ada orang hamil ya, ada orang yang baru melahirkan menyusui. Ini agama memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Makanya begini, ketika dia itu mengkhawatirkan untuk anaknya umpamanya, wah kalau saya puasa nanti anak saya aslinya gimana, nggak bisa lancar, nanti malah sakit. Maka terus kalau saya puasa asi saya tidak lancar, maka saya harus puasa. Kalau saya harus puasa asi saya tidak bisa lancar karena kurang nutrisi, maka boleh tidak puasa ya. Atau anak saya tidak apa-apa, anak saya sudah saya bantu dengan susu umpamanya, susu formula. Tetapi kalau saya puasa nanti kondisi saya yang mengkhawatirkan karena saya masih labil umpamanya, ini boleh tidak puasa. Jadi kalau memang yang ditakutkan itu anaknya dan dianya, maka boleh tidak puasa, tapi nanti harus membayar kafarot, membayar nopo itu fidyah dan mengkodori puasanya. Kalau memang yang dikhawatirkan kedua-duanya, kalau yang dikhawatirkan kedua-duanya harus kodok dan bayar fidyah. Tapi kalau memang yang dikhawatirkan hanya salah satu, sebenarnya saya kuat tapi anak saya yang enggak kuat. Nah ini boleh tidak puasa bagi ibu, cuma nanti cukup nopo itu bayar nopo kodok puasanya, tidak usah bayar fidyah. Jadi kalau memang yang dikhawatirkan keduanya maka harus bayar fidyah dan kodok puasanya. Tapi kalau memang salah satu cukup kodok saja. Nah berapa fidyah yang harus dibayar? Setiap hari harus mengeluarkan 3/4 liter. Jadi 1 liter itu kita bagi 4, yang tiga bagian ya, itu untuk bayar fidyah. Jadi kira-kira berapa itu? Nggak sampai 1 kilo. Nggak sampai 1 kilo. Hanya itu. Lah umpamanya ada orang tua yang nggak bisa puasa ya, kalau memang dia tidak bisa diharapkan akan kesembuhannya, boleh tidak puasa tapi dengan bayar fidyah setiap hari. Jadi umpamanya nggak boleh langsung diborong ulang nggak puasa, nggak boleh. Ketika saat itu ya tidak bisa puasa baru dibayar. Itu caranya, seperti puasanya seperti itu, sehingga puasa itu betul-betul kita ilmui, karena waktu luman bilun ilmin yang malu amaluhu
mardudatun lakukan. Setiap amal yang tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya tidak diterima dan akan ditolak oleh Allah. Ini perlunya untuk membahas seperti puasa. Sampun, atau lagi. Pun untuk yang kedua, wong duwe-duwemu dhewe, tak dipelet-pelet dhewe kok dilokno, kan gitu nggih. Intinya laku kan nggih. Kita ini watake wong wedon niku ngoten niku. Jadi dia tidak mau menerima agama dengan sepenuh hati. Lu Quran itu wis mulai wong lanang rabi papat pun sampai ini juga gak terus di sini. Makanya ada yang mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi memang noten putih-putih noten. Maka disinilah diperlukan pandai-pandainya, ya, pandai-pandainya laki-laki di dalam mengelola kehidupan keluarga. Sebab memang wong wedok itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk yang sudah bengkok, Pak. Jadi tulang rusuk yang sudah bengkok ini kalau memang dibiarkan tambah bengkok, tapi kalau diluruskan malah patah, ya? Malah patah. Kalau diluruskan malah patah. Mau itu nggak sampai jadi gegeran, kok gegeran teman kan gitu, ya? Bagaimana lah pintere wong lanang gitu. Bolanya terus ini Aziz Lamongan itu ini oleh dia juga wong wedok kabeh. Umpamane oleh 50 sing 30 kilo wedok, sing 20 sempurna ketemu lho. Itu apa itu untuk dana-dana itu. Nggih. Jadi wong wedok panjen ngoten. Jadi tidak bisa untuk tidak lurus gitu. Final markata kunikot lindilain, nggih. Wong wedok itu didadiaken dening Gusti Allah saka dinan tulang rusuk yang bengkok ngoten. Fa'in napa niku penis tak hanya tak. Ning sampeyan ro wedok koyo ngono niku kok kepengin ngalap seneng monggo digawe seneng-senengan monggo, tapi wafiha iwajur di dalam diri seorang perempuan ada sifat yang bengkok ngoten. Wa in dhahabta tuqima kasartala. Sampai kalau memang bersekutu untuk meluruskan kudu ini itu padha karo pecah balung di bawah itu terus itu pegatan yang menumpuk. Dari mana itu karangan pegatan mana dari nah ini jadi bisa mengelola bagaimana untuk ini. Wa in dhahabta tuqimaha kasartaha. Jadi ini sampai disero wong wedok itu mempunyai watak yang memang begitu, kok sampean harus begini betul sakit ini kalau baru bisa keluarga. Maka bagaimana solusinya? Ya pandai-pandailah untuk mengatur keluarga. Di saat wong wedok niku koyo apa? Koyo keramik sampean koyo kasur. Lha lho iki lu baru mboten pecah. Nek keramik padha keramik itu tatapan ya pecah. Nek wis pecah ngoten terus pundi? Nggih ngoten niku. Pulangkan saja aku pada orang tua aku ngoten niku. Ngoten Mas Dek, pandai-pandailah di dalam mengelola keuangan dan pandai-pandailah dalam mengelola keluarga. Yang jelas tidak boleh secara kasar. Insya Allah, sak kasar. Niku lho sak nopo nih, sak keren-keren macan, sak buas-buas macan. Tapi ini kapan macan bisa memahami nopo niku lho, nopo jenenge pelatih macan itu nggih. Pawang lho, sak keras-kerasnya, sak buas-buas macan, ini pawangnya bisa memahami macan, insya Allah berkenan macan nurutkan nanti. Berarti begitulah kehidupannya. Sak keras-kerasnya wong lanang, ini bisa wong wedok bisa memahami, itu kan sak kerasnya wong wedok, ini wong lanang bisa saling memahami, saling mengetahui apa yang menjadi keinginannya, insya Allah. Maka di sini perlu untuk saling memahami dalam sebuah kehidupan. Tapi mawon. Betul usah digawe gede lah. Nah, umpama dengan jujur Mas, dengan jujur kok dadekno keluarga berantakan, betul-betul nopo goro oleh iki. Goro oleh. Konten sing ari ngoten. Goro untuk membuat ini kejujuran rumah tangga. Uga mau dikai kasih seoleh ngono. Dadi katuku itu dikai konco. Itu apa? Yang semuanya untuk nilai memperbaiki sebuah kehidupan itu sampai berantakan. Ya kalau malu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini saya ini mau nanya di luar tema yang saya sampaikan ya Pak Ustaz. Tapi
ini masih sesungguhnya terkait dengan pengangguran Jawa. Alhamdulillah beberapa tahun belakang ini komunitas kami telah mengadakan tadi ada santunan untuk yatim yang ingin saya tanyakan, dan semoga ini yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan tuntunan agama yang kita yakini. Selama ini itu kita mengumpulkan donasi dari teman-teman dan pihak luar yang akan mendonasikan uangnya untuk kegiatan yang kita kemas. Jadi di situ ada santunan anak yatim, ada buka bersama dengan anak yatim, dan juga buka bersama dengan member-member yang ada. Yang saya tanyakan begini Pak Ustaz, untuk keutamaan atau sebaiknya dana itu sebaiknya diutamakan untuk disalurkan ke anak yatim atau untuk buka bersama dengan teman-teman Pak. Jadi apakah yang kita lakukan ini selama ini selain kita donasikan juga kita gunakan untuk melakukan buka bersama dengan member-member. Apakah yang sudah kita laksanakan ini sudah sesuai dengan tuntunan atau mungkin ada saran dari Pak Ustadz untuk agenda kedepannya yang lebih baik seperti itu Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Memang begini Pak ya, apa yang para bapak lakukan ini sebenarnya sebuah amal yang sangat baik gitu ya. Karena al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong cerdas, wong pinter itu orang yang dana nafsahu, orang yang ini selalu merendahkan hawa nafsunya, maksudnya mengalahkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mau mengamalkan sesuatu yang ada manfaat setelah kita mati. Itu orang yang cerdas. Jadi ketika kita punya kelebihan terus kita donasikan, itu donasi itu aslinya lah wong menungso niku lagi watet menjadi orang yang pelit adik. Tapi sampai kita berdonasi itu berarti dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Itu amalan yang sangat baik sekali Pak ya, kita teruskan. Makanya komunitas kita itu berarti komunitas yang mendapatkan ridho dari Allah. Karena Pak, di situ ada amal ma'rufnya ya. Itu sangat baik sekali lah. Sekarang bagaimana ya? Bagaimana baik mana untuk dijadikan apa, semuanya baik, apalagi di bulan Ramadan. Kalau memang untuk mendanai ayatin baik ya, sama baiknya. Nanti kalau dibanding sama dengan apa memberikan apa itu buka puasa sama baiknya. Jadi sekarang mana yang lebih bermanfaat? Kalau umpamanya di kalangan anak yatim sudah banyak sekali yang menjadi donasi, ya kita bisa mengurangi di situ, dan untuk yang ini biaya apa buka bersama juga tidak apa-apa. Ya. Yang semuanya itu adalah amal ma'ruf, itu perkara yang baik. Jadi menurut saya kedua-duanya sama baiknya. Nah memang apa itu al-aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatumul yatim. Siapa yang sebenarnya orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang membiarkan anak yatim. Tapi anak yatim di negara kita insya Allah tidak menjadi anak yang terlantar lagi, karena banyak sekali donasi-donasi yang diarahkan ke situ. Bahkan teman-teman saya juga banyak yang ingin supaya mencarikan anak yatim diramut. Itu berarti di Indonesia masalah itu tidak dibiarkan dan sudah tercukupi lah. Kalau sudah seperti itu, maka kita berarti tidak membiarkan, tetap kita memberi fasilitas kepada mereka ya. Cuman
bagaimana yang paling lebih dominan, umpamanya ini kok seperti ini mendesak, kita tahu keadaan yatim di sini kok kurang terurusi, kurang mendapatkan bantuan, ya lebih baik kita arahkan di situ. Tapi kalau memang semuanya sudah tercukupi, maka silakan untuk digunakan yang lain. Jadi semuanya sama baiknya, ya memberi buka bersama juga baik, menyantuni anak yatim juga baik. Tapi ketika kedua-duanya sama membutuhkan, maka yang diperhatikan adalah yang berurusan dengan anak yatim, karena itu langsung respon dari Allah dalam surat itu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dua itu yang lebih diperhatikan lebih dulu. Tetapi kalau memang keduanya kok sudah terpenuhi semuanya, bisa kita arahkan kepada yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan, Pak Mudin, Om Suhan, Om Yoyo, ada Om? Sudah ditanyakan. Kalau nggak ada, ini mungkin terakhir dari saya, Pak Ustadz. Ini mungkin teman-teman juga mungkin udah paham, yang sudah paham mungkin buat tambah lebih paham lagi, yang belum mungkin pengetahuan baru. Jadi terkait puasa tadi Pak Ustadz, jadi kan berkumpul sama istri kan, alhamdulillah masih dikasih setengah hari ya nggak setengah hari, semalam. Nah, jadi yang ingin ditanyakan ini Pak Ustadz, mungkin kan pas pengen bener malam-malam kita lagi kumpul. Nah, yang dianjurkan dalam agama itu kadang kan mandinya itu Pak Ustadz, mandinya yang diizinkan, yang dianjurkan itu apakah kita mandi dulu ataukah kita sahur setelah beres baru mandi, itu gimana Ustaz? Nah itu pertanyaan. Terima kasih. Nambah. Ya, jadi sebuah problematika kehidupan, wajar mesti ngalamin tertinggal. Tapi sih sebenarnya itu dari pilihan itu. Gak usah sini-sini. Tiang menawi nggadahi napa niku hukum jenabah, istilahnya masih junub. Niku kan makruh nggih, makruh dahar nggih, makruh. Napa-napa nggih, makruh ngoten nggih. Dadi durung adus kok wis mangan niku makruh ngoten lho. Nah, makruh niku boten haram, boten napa-napa ngoten. Nah, ketika kita itu setelah tadi dari sempat to nggih kita teko terus sahur to nggih. Akhirnya kok kepengin, boten napa-napa ngoten lho nggih. Jadi umpama setelah isya mamanya ya kita kumpul nggih. Kemudian napa niku dereng atus kok wis sahur nggih napa-napa, cuman niku hukume makruh, makruh. Jadi makruh niku boten haram, masih baiklah cara ngoten boten apik. Tapi kok umpama dilakoni nggih boten napa-napa, cuma makruh ngoten mawon. Jadi sebaiknya niku mandi dulu terus napa? Terus sahur. Jadi matur sahur kalau cek kepengin mbok malih nggih monggo. Tapi ini kapan pun wonten insan itu nanti lereni. Mantul itu boten napa-napa. Mergo niku padha karo mangan wonten terus insan nanti. Insan itu artinya neker ngoten. Tapi aslinya insan itu bahasa Arab, terus cara Jawa niku neker. Dadi cara ngomong kok di Jawa ngoten
Neger yang ibadullah ngumpet ngoten. Cara Jawa ini ngoten. Dadi ngempet tangan, ngempet ngoten. Dadi nek kapan enten pengumuman imsak, nggih boten diterusno terus badhe mareni ngoten. Nah, ngoten niku terus kate sembahyang subuh ya. Aduse niku diatur kali carane wong poso adus piye niku ampun ngantos napa kelbon kupinge kelbon utawa liyane kelbon iku ditata tenggene ilmu poso niku wae. Jadi dengan keadaan duduk boten napa aduse niku nggih pemirsa niku lho. Boten napa-napa. makro ya. Cuman makro mawon boten haram. Tapi lama kita sudah sinabati nonton subuh. Tapi nanti sampai rinang. Mati nggih? Oh, Ini ada yang belum ini Pak Ustaz. Jadi ada satu. Oh belum balik. Belum balik. Dipromosikan. Ada lagi nggak dari Om yang di luar? Oh, ada lagi. Mau tanya Pak Ustaz, tadi yang apa? Yang tidak puasa tapi bayar fidyah, itu puasanya wajib diganti setelah bulan Ramadan waktu dia tidak hamil. Waktu tidak hamil atau tidak. Nah, yang kedua itu seandainya lupa kita apa niat untuk sahur ya. Nah itu apa nanti kita tidak usah puasa saat itu atau gimana? Kalau lupa saat itu niatnya itu. Oke, terima kasih. Kalau mau kan kudu kodok nggih. Kapan kodoknya? Kodoknya ketika sudah tidak ada masalah nggih. Pokoknya tidak sampai pada Ramadan yang akan datang lagi. Jadi kalau sudah tidak bermasalah dengan anak dan masalah dengan kesehatan dan masalah, jadi kita wajib kodok ya, untuk selama berapa hari kita tidak puasa. Dan bayar fidyahnya juga begitu tadi karena ini. Setelah untuk yang apa tadi yang lupa niat, nah ini berbagai madhab itu kalau madhab Syafi'i itu harus niat malam itu, tapi ada madhab yang lain nggak kapan niatnya diniati di awal puasa. Jadi niat ingsun saya berpuasa selama di bulan Ramadan. Yang itu wonten sing ngarani angsal betul nopo-nopo sehingga nanti umpama yang kita lupa itu ikut madhab yang lain. Untuk Imam Syafi'i harus malam itu diniati. Karena apa? Karena sama-sama makannya, ya. Tapi kalau tidak diniati itu tidak jadi. Tidak jadi. Sampai umpamanya dalu-dalu nguangan, dan itu betul diniati satu dibuat tadi sakur kanggo poso, kecuali poso ini poso sunnah, betul nopo-nopo. Aku kok masak orang duwe kate nang warung ngopi orang duwe esuk aku mulai di rumah wis tak nyati poso ae. Lah iku angsane poso sunnah, tapi poso wajib itu kudu dipasang niatnya di malam hari. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa diborong di awal Ramadan. Jadi nawaitu somawutin anjali syahri Ramadan. Itu ini onolan ini niku napa aman lah buatan hitung poso kita bisa melakukan berpuasa. Nah untuk yang susah mendapatkan jodoh itu tergantung Quran kan Rabbi latadarni fardan wa anta khairul warisi. Itu dibaca sing akeh boten gak ada anak. Suwe gak ada anak ketemu jodohnya itu nek dalu itu. Donga Rabbi latadarni fardan wa anta khairul warisi. Ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Kau adalah zat yang maha sebaik-baiknya zat yang memberi warisan. Kapan waktunya? Waktunya itu adalah di sepertiga malam yang terakhir, Pak. Jadi
sepertiga malam yang terakhir. Dari malam itu sama dari 3, yang terakhir itulah di mana di situ Allah menawarkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang kepingin apa, mintalah pada saat ini. Jadi inna Allah yang zilu ila sama'id dunia, Allah, rahmat Allah turun di sama'id dunia, di dunia. Dan di situ Allah menawarkan, kamu minta apa? Mintalah sekarang akan saya kabulkan. Itulah makanya tidak kesulitan bagi kita untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Yang penting tahu waktunya kapan. Yang baik adalah malam yang terakhir. Jadi sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah. Sampun Pak. Terakhir coba berdua. Seru Pak Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama saya masuk di member mobil ini, saya evaluasi dari tahun ke tahun memang selalu berpedoman pada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Alhamdulillah. Saya minta petunjuk Pak Ustadz bagaimana caranya supaya teman-teman semuanya ini bisa menjaga kerukunan demi kemaslahatan kelompok kita, demi kemaslahatan kita bersama, dan juga demi syiar Islam. Kiranya itu aja Pak Berat yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya komunitas seperti ini adalah memang kerukunan yang memang dianjurkan oleh agama, Pak. Wasta'in ala minhu wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Di mana ada komunitas yang di situ membangun adanya atau wujudnya donasi atau donatur itu sangat baik sekali, karena itu adalah suatu dakwah atau membuat komunitas yang bisa memberikan manfaat bagi kita setelah kita itu dipanggil oleh Allah. Jadi harta yang kita miliki selama ini itu sebenarnya kan bukan milik kita, ya, miliknya Allah. Cuma kita dititipi. Maka sejauh mana kita bisa mengelola titipan itu. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. Dan alhamdulillah komunitas jenengan ini komunitas yang bisa membangun hal itu. Kira begitu. Makanya bagaimana supaya setiap komunitas ini akan lebih maju, lebih berisi, maka di dalam Quran kan sudah dijelaskan ini, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar bahwa manusia nanti akan menjadi manusia yang khusrin, yang rugi semuanya. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak hanya beriman tapi teruskan wa amilus sholihati, dan tahu melakukan amal soleh. Tidak hanya itu saja, tapi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mau berwasiat berpesan kebenaran. Saya kira itu Pak. Ada yang kena musibah kita memberikan ucapan, teman-teman itu yang sabar, yang kan bisa itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sehingga Pak, semuanya ini merasa mendapatkan kebaikan dari teman-teman komunitas itu, mendapatkan kebaikan itu, sehingga semuanya ada artinya. Karena teman yang baik itu teman yang bagaimana? Jadi teman yang baik itu adalah zinatun fil majalis, akan menjadi sebuah kebanggaan di saat ada pertemuan. Itu teman yang baik. Al-ikhwanus sofa zinatun fil majalis. Teman yang baik adalah teman yang bisa digunakan sebagai kebanggaan di majelis itu. Wa ismatun fil balaya, dan menjadi penjaga ketika kita itu mendapatkan musibah. Ada yang orang-orang yang sabar, insya Allah akan dibantu oleh Allah, kan begitu kan ya? Nah itu sehingga perkumpulan kita betul-betul membawa manfaat tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Karena apa? Saling mengingatkan. Ketika ada yang melenceng kita ingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sehingga apa?
kita tidak hanya ketemu di dunia tapi bisa ketemu sampai di akhirat. Lain alangkah bahagianya kan gitu ya. Jadi maupun itu Quran kan ngoten itu tandane wong sing mlebu swarga iku benjing saling bertanya. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Saling bertanya. Bagaimana sampean kok bisa masuk surga ini? Ceritanya gimana? Anak sampean gimana? Kolun yo. Ini kula niku biyen terjadi dunia itu termasuk yang sing musyrik. Kenapa saya sampean kok bisa masuk surga? Ya saya dulu di dunia menjadi orang yang musyrik. Musyrik itu apa? Orang yang memperdulikan anak-anaknya untuk melakukan amal soleh. Ono anake dereng sembahyang ditangi, ono anake kok nopo niku dereng sahur ditangi dijak tarawih. Itu namanya musyrik. Ono bojone kok gak kudungan deling kok, itu namanya musyrik. Wa aqbala ba'dhum yatasaalun qalu inna kunna min qablu musyrikin. Ya, saya dulu di dunia menjadi orang yang musyrik. Kalau begitu insyaallah kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terutama kelebihan jenengan ini ya, kalau tidak bisa memanfaatkan akan menjadi ini apa? Akan menjadi kalung, nggih, kalung. Maka pandai-pandailah di dalam mengelola kehidupan karena nggih ya. Mergo napa? Nek boten sampean infakno pada kebaikan sampean mati, diwaris anak turun. Ya nek apik lho boten apik terus kan gitu ya. Duit sing sampean donasino itu sebenarnya uang sampean sendiri kan gitu. Lah sing sampean celengi dokter niku teke anak, teke kadang teke dokter, kadang teke anak, kadang teke bojo. Lah sampean sing mesti tendi sing sampean lebono masjid, sing sampean donasino itu sebenarnya kita yang murni yang asli itu yang di bank yang di itu belum jelas ya. Kadang ya semuanya milik dokter kenapa mulai diperiksa terus akhirnya jutaan kan gitu ya. Mulane jarene saya rozina kan nek awak ibarat perahu wis kadung bocor iki kudu pinter supaya dana napa niki ibarat perahu itu akeh koman iki lho nggih ibarat perahu awak niku ibarat perahu. Nek perahu itu wis ketok bocor, sikil wis ceng-ceng lucing, dodone wis ngene itu padha karo perahu bocor. Nek saat koyo ngene iki pandai-pandailah untuk memanfaatkan situasi. Bagaimana supaya ini selamat? Bahan-bahan saya yang ada di perut selamat. Jangan calon minggir kan nggih. Calon minggir itu maksudnya terus pundi? Digelek pantai asuhan, digelek masjid, digelek kono. Mana perahu iki kerem sampean rutin mencolot minggir. Ketemu sedaya kan nggih. Tapi nek wis kerem digawe napa iki terus akhirnya kerem sak perahu iki boten angsal napa-napa. Dhewe mencolot gak gawa napa-napa. Nah, sementara bandane kerem. Nah, ini pinter kan menteri. Wis ora bocor ayo nanti. Nah, sampean kok terus mencolot nang akhirat ketemu kabeh. Oh iki apa sing biyen tahun-tahun nek madrasah iki biyen tahun-tahun nang apa kanggo dana guru-guru iki apa sing tak donasinya kanggo pakai miskin jadi dicalok sehingga kita meninggal itu tidak dengan hartanya tapi apa harta sampun dipun puncalaken teng pinggir-pinggir wau. Nah, perahu kerem dia dicolot dhuwur ketemu semua bisa diambil semua. Tapi nek kapan wis bocor kemenangan boten dikonangi akhirnya kerem diwaris karo anak turune. Nah, karena anak turune boten pinter-pinter untuk mengelola. Kadang-kadang wayahe bacaan mawon boten dibacani wayahe tahlilan boten didanani akhirnya sing mati iki boten apa-apa. Nah, jenengan pinter kan ngoten. Man al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Sehingga apa yang kita miliki bisa bermanfaat menjadi orang kaya di dunia dan menjadi orang kaya di akhirat. Itu yang kita cari. Insya Allah begitu Pak ya. Tanda-tandanya dalam bisa mengelola kehidupan. Kalau kita cekap semanten nggih barangkali bisa diteruskan di kapan sakit. Insyaallah. Kemudian ngaten nggih. Ngampun sing kathah para bapak, para ibu nggih. Dan menawi anggen kula matur kirang nindikaken dhateng manapa-manapa sedaya nggih. Khususnya kula piyambak nuwun pangapunten ingkang kata-katipun. Nanti saderenge langsung menawi ngersakaken mampir monggo nggih. Kula niku gerakan kaligrafi. Ya,
Aku sing wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.